Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Rahmadani dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme panca indera, yaitu kulit. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja kulit. Yang pertama, kulit sebagai pelindung tubuh. Kulit sebagai pelindung tubuh memiliki sebum atau minyak dan lendir yang dapat diekskresikannya bila ada kuman atau kotoran yang masuk, sehingga kuman dan kotoran tersebut dapat terperangkap dan tidak jadi masuk ke dalam tubuh. Kedua, kulit sebagai penerima rangsangan. Dalam fungsinya sebagai penerima rangsangan, kulit dilengkapi dengan berbagai reseptor-reseptor untuk menerima rasa. Reseptor tersebut antara lain corpuscula pacci, reseptor tekanan kuat. Ketiga, kulit sebagai pengatur suhu tubuh. Kulit sebagai pengatur suhu tubuh bertanggung jawab terhadap mekanisme pengeluaran keringat. Pengaturan pengeluaran keringat ini terjadi di hipotalamus. Jika pusat pengatur suhu memperoleh rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air dan garam, sedikit urea, kemudian mengirim ke permukaan kulit dalam bentuk sebuah keringat. Keringat akan menguap dan menyerap panas tubuh sehingga suhu tubuh dapat kembali menjadi normal. Kemudian ada yang namanya struktur kulit. Yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah bagian terluar kulit, yaitu lapisan sel dengan ketebalan berbeda, tergantung letak pada tubuh. Epidermis tersusun dari sel-sel keratinosit yang membentuk struktur seperti dinding bata yang terikat kuat satu sama lain dan berfungsi untuk mencegah kelembapan patogen dan zat-zat kimia keluar masuk tubuh dengan bebas. Kemudian kedua ada yang namanya dermis. Dermis ialah lapisan kedua dari kulit, batas dengan epidermis yang dilapisi dari membrane basalis. Dermis atau lapisan jangat lebih tebal daripada epidermis. Dermis memiliki serabut yang elastis dengan memungkinkan kulit dapat meregang pada saat orang tersebut bertambah gemuk atau kulit dapat bergelambir di saat orang menjadi kurus. Kemudian ketiga ada yang namanya hipodermis. Hipodermis adalah jaringan ikat bawah kulit. Jaringan ikat bawah kulit berada di bawah dermis. Jaringan ini tidak memiliki pembatas yang jelas dengan dermis. Sebagai patokan dalam batasnya ialah mulainya terdapat sel lemak. Pada lapisan kulit ini banyak terdapat lemak. Untuk fungsi pada lapisan lemak ini ialah untuk melindungi tubuh kita dari benturan dan juga sebagai sumber energi, cadangan, dan menahan panas tubuh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi kulit. Fungsi kulit antara lain adalah 1. Sebagai pelindung dari gesekan atau penyinaran kuman, panas, dan zat kimia. Kedua, sebagai alat ekskresi, yaitu mengeluarkan sisa metabolisme berupa air, garam dalam bentuk keringat. Ketiga, sebagai alat indera peraba. Kemudian keempat, penentu warna kulit karena terdapat pigmen melanosit. Kelima, pembentukan vitamin D. Vitamin D dibentuk dari provitamin D yang terdapat di bawah kulit dengan bantuan sinar matahari. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang reseptor sensor pada kulit. Yang pertama ada corpuscula pacini. Corpuscula pacini ialah tekanan yang ditemukan di jaringan subkutan pada telapak tangan, telapak kaki, jari. Bentuknya bundar atau lonjong dan besar. Panjangnya sekitar 2 mm dan diameter 0,5 sampai 1 mm. Kemudian B, ada corpuscula ruffini. Ini ditemukan pada jaringan ikat termasuk dermis dan kapsula sendi. Mempunyai sebuah kapsula jaringan ikat tipis yang mengandung ujung akhir saraf yang menggelembung. Kemudian ada cakra Merkel. Cakra Merkel mendeteksi sentuhan dan sebagai reseptor raba yang beradaptasi lambat. Misalnya ketika seseorang sedang memegang pena.
Reseptor ini dapat ditemukan pada kulit yang tidak berambut, misalnya pada ujung jari, dan di antara folikel rambut pada epidermis. Dan ada penyakit-penyakit pada kulit. Yang pertama ada hemangioma. Hemangioma merupakan penyakit yang sejenis dengan tumor pembuluh darah. Pada beberapa pengidap, hemangioma akan membuat kulit terlihat biru atau ungu. Hal tersebut terjadi apabila hemangioma muncul di lapisan kulit yang dalam. Selain area tangan dan kaki, hemangioma dapat muncul di kulit kepala, punggung, dada, atau wajah. Kemudian ada bisul. Yang kedua, bisul. Seperti yang telah diketahui, bisul ditandai dengan benjolan yang muncul dari dalam kulit dan disertai rasa nyeri, berwarna kemerahan, dan berisi nanah. Bisul terjadi akibat adanya infeksi bakteri pada kulit, sehingga bakteri masuk ke pori-pori kulit dan menginfeksi akar rambut. Kemudian ketiga ada selulitis. Selulitis merupakan infeksi bakteri yang menyebabkan kulit tampak membengkak, kemerahan, terasa lunak, dan sakit saat tersentuh. Biasanya selulitis terjadi pada bagian kulit tungkai, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada area tubuh lainnya. Parahnya, selulitis merupakan salah satu penyakit kulit yang dapat membahayakan nyawa pengidapnya jika tidak ditangani dengan tepat. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf, jika ada kurang saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.